Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu profesi dari lulusan pendidikan non-formal, yakni tentang pamong belajar. Pamong belajar sendiri menurut Permendikbud nomor 152 tahun 2014 merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bidang pendidikan non-formal. 2. Melakukan pengkajian program pendidikan luar sekolah. 3. Mengembangkan model pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Pamong belajar dapat bekerja di satuan pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, kemudian di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau BP PAUD dan Dikmas, kemudian yang terakhir dapat bekerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Ini dapat terjadi dalam beberapa kasus. Mereka memiliki peran yang mirip dengan guru dalam pendidikan formal, tetapi lebih menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan luar sekolah. Pamong belajar memiliki beberapa tugas pokok. Ini mengacu pada Permendikbud nomor 152 tahun 2014. Tugas utama pamong belajar mencakup: yang pertama, merencanakan program pendidikan non-formal. Maksudnya seperti program kesetaraan paket A, B atau paket C, kursus, pelatihan keterampilan atau pendidikan keaksaraan. Kemudian yang kedua ada melaksanakan pembelajaran ini dalam berbagai bentuk, baik klasikal, bimbingan ataupun metode pembelajaran berbasis komunitas. Ketiga itu ada mengembangkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada membimbing peserta didik agar dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Kemudian yang kelima ada melakukan penelitian dan pengkajian program. Ini untuk mengembangkan metode yang lebih efektif dalam pendidikan non-formal. Terakhir yang keenam, berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. Selanjutnya terkait jenjang karir, pamong belajar memiliki jenjang karir yang mirip dengan guru PNS. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2018, jenjang karir pamong belajar ditentukan seperti dalam tabel berikut. Yang pertama ada tingkatan pamong belajar pertama, yang selanjutnya ada pamong belajar muda, kemudian pamong belajar madya, dan yang tingkatan paling tinggi ada pamong belajar utama. Untuk naik jenjang, pamong belajar harus memenuhi angka kredit yang ditetapkan dalam Permen PAN-RB nomor 4 tahun 2018. Cara menjadi pamong belajar umumnya itu direkrut melalui seleksi CPNS yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah mendaftar di SSCASN saat formasi tersebut dibuka. Kemudian yang kedua mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB yang menguji pemahaman pendidikan non-formal. Selanjutnya yang terakhir ada lolos seleksi dan ditempatkan di SKB atau BP PAUD dan Dikmas. Beberapa daerah juga membuka kesempatan untuk menjadi pamong belajar non-PNS atau kontrak di SKB atau BP PAUD dan Dikmas. Ini tergantung kebijakan dari tiap-tiap daerah seperti itu. Menjadi pamong belajar tentunya memiliki kelebihan dan tantangan dalam menjalankan profesi tersebut. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah kesempatan menjadi PNS dan jenjang karir yang jelas, kemudian berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan literasi. Selanjutnya, kelebihannya kita bisa mengembangkan model pembelajaran sendiri sesuai kebutuhan peserta didik. Dan tugas tidak sebatas mengajar, tetapi juga melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan non-formal. Adapun tantangan dalam profesi ini, yang pertama adalah formasi CPNS terbatas dibandingkan dengan guru formal. Selanjutnya kita juga harus mampu bekerja dengan berbagai kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Yang terakhir tantangannya adalah kita sering bekerja di daerah terpencil dengan fasilitas yang terbatas. Kemudian kita bahas tentang integrasi teknologi dalam profesi PLS. Yang pertama ada pengaruh teknologi terhadap pamong belajar.
Di antaranya adalah pemanfaatan AI dan e-learning dalam mendukung pembelajaran non-formal seperti dalam kursus daring dan pembelajaran berbasis modul digital. Kemudian ada penggunaan media digital seperti YouTube, podcast, LMS untuk menjangkau peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Selanjutnya kita akan bahas terkait adaptasi profesi ini atau profesi pamong belajar di tahun 2025 dan di masa depan. Jadi untuk beradaptasi, pamong belajar harus menguasai kompetensi digital seperti pembuatan konten edukatif, pengelolaan platform pembelajaran, dan analisis kebutuhan berbasis data. Kemudian, para pamong belajar juga harus meningkatkan literasi digital bagi masyarakat agar mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan non-formal. Selanjutnya ada berkolaborasi dengan industri teknologi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan fleksibel. Kemudian bahasan tentang tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Yang pertama ini kebijakan yang mempengaruhi profesi pamong belajar diantaranya. Yang pertama ada Permendikbud nomor 152 tahun 2014. Ini tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Yang selanjutnya ada Permenpan RB nomor 4 tahun 2018 tentang jabatan fungsional pamong belajar yang mengatur kompetensi dan pengembangan karir pamong belajar. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan UU Sidiknas yang berpotensi mengubah regulasi pendidikan non-formal. Selain itu, peran pamong belajar dalam mengatasi isu sosial diantaranya yang pertama adalah turut serta memberdayakan masyarakat melalui pendidikan keterampilan dan wirausaha. Kemudian menyelenggarakan program keaksaraan dan pendidikan kesetaraan bagi kelompok marginal. Yang terakhir adalah berperan dalam pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan melalui pelatihan berbasis komunitas. Berikutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan di masa depan untuk menekuni profesi ini. Yang pertama adalah keterampilan digital. Di sini berupa dapat menguasai LMS, e-learning, dan pembuatan media pembelajaran interaktif ataupun hal digital lainnya. Kemudian ada keterampilan andragogi, di mana keterampilan ini adalah mampu menerapkan strategi pembelajaran berbasis pengalaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada keterampilan manajemen program. Di sini kita harus mampu atau dapat merancang dan mengevaluasi program pendidikan nonformal secara efektif. Terakhir adalah keterampilan sosial dan komunikasi. Tentunya sebagai seorang pamong belajar, kita harus membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dampak program PLS. Untuk itulah skill komunikasi kita perlu ditingkatkan. Profesi ini sangat berkaitan dengan tujuan SDGs, yakni Sustainable Development Goals. Beberapa yang berkaitan adalah yang pertama ada SDGs 4, yakni pendidikan berkualitas. Pamong belajar mewujudkan kontribusinya dalam memberikan akses pendidikan kepada semua kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan. Kemudian ada SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini diwujudkan profesi ini melalui pelatihan vokasional sehingga dapat membantu meningkatkan keterampilan kerja dan wirausaha masyarakat. Kemudian ada SDG 10, yakni mengurangi ketimpangan. Ini diwujudkan dengan pendidikan nonformal yang membantu masyarakat yang tidak dapat akses pendidikan formal untuk tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Setelah mempelajari detail tentang profesi pamong belajar, saya sangat tertarik untuk menekuni profesi ini. Namun, untuk menghadapi tantangan yang ada, saya akan melakukan beberapa rencana. Yang pertama, saya akan meningkatkan kompetensi digital saya dan keterampilan andragogi tentunya. Kemudian yang kedua, saya akan mengikuti sertifikasi atau pelatihan profesi untuk meningkatkan kualifikasi saya. Kemudian yang kedua, saya akan turut serta membangun relasi dengan pamong belajar lainnya sehingga mampu menambah pengalaman, wawasan, serta mampu meningkatkan profesionalisme saya. Kemudian yang terakhir, saya akan turut serta berkontribusi dalam penelitian atau pengembangan metode pembelajaran inovatif di bidang pendidikan nonformal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.